Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Putwi Diatnyani, NIM 22180111033, rombel 20 dari Prodi Kedokteran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan filosofi mengenai galungan, sebuah upacara yang sangat besar dan dirayakan setiap tahunnya, setiap 6 bulan sekali oleh masyarakat Hindu di Bali. Selamat menyaksikan. Galungan merupakan salah satu upacara atau ritual besar yang disambut oleh umat Hindu di Bali. Pertama kali, menurut Lontar Purana Bali Purwa, galungan dilaksanakan pada Purnama Kapat Buddha Klion Wukudungulan di tahun 804 Saka atau 882 Masehi. Nah, galungan sebagai salah satu upacara yang besar dimaknai sebagai hari kemenangan Dharma atau kebenaran melawan adharma. Hal ini sesuai dengan arti dunggulan yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya kemenangan. Nah, filosofi mengenai kemenangan Dharma melawan adharma ini muncul dari cerita masyarakat Hindu di Bali. Cerita tersebut mengisahkan kalau dulu di Bali ada seorang asura atau raksasa yang jahat yang mengganggu kehidupan masyarakat di Bali. Karena masyarakat di Bali semakin sengsara, akhirnya seorang empu bernama Kulputih melakukan meditasi dan berdoa di Pura Besakih untuk meminta pertolongan kepada Dewa Siwa untuk membantu memusnahkan Maya Denawa, sang asura. Doa tersebut didengar dan akhirnya Dewa Siwa menugaskan Dewa Indra untuk turun ke Bali memusnahkan Maya Denawa. Singkat cerita, Dewa Indra memenangkan peperangan melawan Maya Denawa. Maya Denawa yang kalah merupakan simbolis dari hancurnya adharma. Dari kisah ini, galungan dimaknai sebagai hari menangnya Dharma melawan adharma. Namun bukan hanya itu, galungan juga dikenal sebagai hari lahirnya semesta, hari Otonan Jagat oleh masyarakat beragama Hindu di Bali. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Nama saya Imade Prasetya Kumaratungga dengan NIM 22180111106 dari Fakultas Kedokteran jurusan Kedokteran. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang filosofi penjor. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah apa itu penjor. Penjor adalah simbol dari naga Basuki, di mana Basuki berarti kesejahteraan dan kemakmuran. Selain itu, penjor juga merupakan simbol gunung yang memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Umat Hindu khususnya di Bali biasanya ketika menyambut hari raya memasang penjor pada hari Selasa Anggarawaru Kudungulan atau saat penampangan galungan. Penjor juga biasanya banyak ditemui di Bali ketika hari raya galungan, kuningan, serta udalan-udalan di pura. Penjor berasal dari kata penjor yang berarti pengajum atau pengastawa. Kalau dihilangkan huruf nye menjadi kata penyor yang berarti sebagai sarana untuk melaksanakan pengastawa. Bahan dari penyor itu adalah sebatang kayu yang ujungnya melengkung, dihiasi dengan janur, daun enau yang muda serta dedaunan lainnya. Ada juga perlengkapan penyor seperti pala bungkah, umbi-umbian, seperti ketela rambat, ada pala gantung yang seperti kelapa, mentimun, pisang, nanas, dan lain-lain. Ada palawija seperti jagung, padi, dan lain-lain, jajan, serta sanggah arde candre, lengkap dengan sesajennya. Pada ujung penyor digantungkan sampian penyor lengkap dengan porosan dan bunga. Sanggah penyor menggunakan sanggah arde candre yang dibuat dari bambu, dengan bentuk dasar persegi 4 dan atapnya melengkung setengah lingkaran, sehingga bentuknya menyerupai bulan sabit. Memasang penjor bertujuan untuk mewujudkan rasa bakti dan sebagai ungkapan terima kasih kita atas kemakmuran yang diberikan oleh Ida Sang Widi. Bambu yang melengkung adalah gambaran dari gunung yang tertinggi sebagai tempat suci
hiasan penjor yang terdiri dari kelapa, pisang, tebu, jajanan, kain, adalah wakil dari semua tumbuh-tumbuhan dan benda sandang pangan yang dikaruniai oleh Ida Sang Hyang Widi. Keberadaan bahan-bahan tersebut juga memiliki arti dan filosofinya, seperti yang dituturkan oleh lontar tutur Dewi Tapini. Lalu, penyor galungan bersifat religius yang mempunyai fungsi tertentu dalam upacara keagamaan dan wajib dibuat lengkap. Dengan kelengkapannya, membuat penyor untuk upacara memerlukan syarat tertentu dan sesuai dengan sastra agama agar tidak berkesan seperti hiasan saja. Di dalam lontar tutur Dewi Tapini juga telah disebutkan bahwa setiap unsur penyor melambangkan simbol-simbol suci, yaitu sebagai berikut. Bambu melambangkan sebagai vibrasi kekuatan Dewa Brahma. Kelapa sebagai simbol vibrasi Dewa Ruda. Kain kuning dan janur sebagai vibrasi Dewa Mahadewa. Daun-daunan atau flower sebagai simbol vibrasi Dewa Sangkara. Pala bungkah dan pala gantung sebagai simbol vibrasi Dewa Wisnu. Tebu sebagai vibrasi Dewa Sambu. Padi sebagai simbol vibrasi Dewi Sri. Kain putih sebagai simbol vibrasi Dewa Iswara. Sangah sebagai simbol vibrasi Dewa Siwa. Dan yang terakhir ada upakara sebagai simbol vibrasi Dewa Sada, Siwa, dan Parama Siwa. Jadi berikut adalah yang saya jelaskan tadi tentang filosofi penggunaan penyor. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Nengah Agustian Bayu Aryasa, nomor NIM 2202 071 011. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Dewa Yatnya. Dewa Yatnya adalah suatu bentuk persembahan atau korban suci dengan tulus ikhlas yang ditunjukkan kepada Sang Pencipta, Ida Sang Hyang Widiwasa, beserta dengan manifestasinya sebagai pemelihara isi dari alam semesta, dan Dewa Siwa sendiri sebagai pelebur atau pralina dari alam semesta. Adapun ketentuan-ketentuan yang diketahui dalam melaksanakan Dewa Yatnya: 1. Tempat pelaksana Dewa Yatnya di tempat yang bersih dan memiliki suasana suci seperti pura. Yang kedua, memiliki sanggah surya sebagai pengganti Padmasana. Yang ketiga, mengaturkan sesajen dengan bahan utama terdiri dari api, air bersih, buah, dan bunga. Adapun tata cara melaksanakan Dewa Yatnya. Oke, yang pertama, Pelinggi Ida Sang Hyang Widiwasa diberi upacara penyucian. Yang kedua, memohon dengan pujaan semoga Ida Sang Hyang Widiwasa datang dan berstahna tinggal di Pelinggi tersebut dipakai puja upeti. Yang ketiga, menghantarkan upacara penyucian dengan diantar oleh puja stiti. Yang keempat, sembahyang yang diakhiri dengan metirta. Kelima, upacara penutup disebut nyimpan dengan memakai puja pralina. Selanjutnya, contoh-contoh pelaksanaan Dewa Yatnya dalam kehidupan. Yang pertama, melaksanakan puja Trisandya setiap hari. Yang kedua, melaksanakan persembahyangan pada hari purnama dan tilem. Yang ketiga, melaksanakan persembahyangan pada hari raya di pura seperti Piodalan, Hari Raya Saraswati, Siwaratri, Galungan, dan Kuningan. Yang keempat, selalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Yang kelima, menjaga kesucian tempat suci atau pura. Yang keenam, mempelajari dan mempraktekkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video penjelasan tentang
riwayatnya. Saya ucapkan terima kasih. Satu dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imadi Arilana Mosadi Jagadita dengan NIM 2218011040. Kali ini saya akan menjelaskan rangkaian kegiatan Hari Suci Kuningan. Hari Suci Kuningan diawali dengan penampahan Kuningan. Dalam lontar Sundarigama disebutkan sebuah kutipan Supahakna Malaning Jana yang memiliki arti hilangkanlah kekotoran pikiran. Hal ini sejalan dengan arti kata penampahan yang terdiri dari kata tampah yang artinya menyembelih atau memotong, dan kata ini mendapat konfiks pean yang berarti menjadikan sesuatu hal. Penampahan memiliki arti harfiah, yaitu menjadikan sesuatu hal itu dipotong atau dipangkas. Secara makna filsafatnya, yang dipotong atau dipangkas adalah hal-hal yang bersifat ahamkara, momo angkara, sifat-sifat kegelapan yang ada di dalam diri kita sebagai umat manusia. Semua sifat itu harus dipotong atau dipangkas dengan jalan upacara mabya kala secara nyata, tetapi secara tidak nyata kita harus mulat sarira atau koreksi diri agar tidak memunculkan sifat-sifat keraksasaan dan mengubahnya menjadi sifat-sifat kemanusiaan, sehingga mempunyai hati nurani. Pesan utama arti Hari Suci Penampahan Kuningan adalah menciptakan situasi dan kondisi agar para umat manusia atau umat Hindu mampu mulat sarira atau mawas diri. Selanjutnya yaitu Hari Raya Kuningan. Hari Raya Kuningan merupakan payogan ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya yaitu para dewa-dewi, betara-betari, dan dewa Hyang Pitara turun ke dunia untuk melimpahkan anugerahnya berupa kebutuhan umat manusia. Pada Hari Suci Kuningan, para umat Hindu mempersembahkan nasi kuning sebagai lambang kebijaksanaan dan kemakmuran dengan tujuan agar beliau melimpahkan rahmatnya berupa kesejahteraan, kesuburan, dan rezeki. Selain itu, pada Hari Suci Kuningan, pelinggih juga dihias tamiang sebagai simbol ketajaman pikiran atau sebagai simbol kesucian pikiran. Endongan sebagai niase perbekalan untuk berperang atau dalam melawan adharma. Kemudian tamiang sebagai wujud perlindungan diri dari mara bahaya, dan kolam atau pit-pit sebagai lambang perwujudan ide Sang Hyang Widiwasa, para dewa, betara, dan hyang leluhur. Perkenalkan, nama saya Nimadi Julia dengan NIM 2212051006. Hari Raya Galungan merupakan hari yang paling dinanti-nantikan oleh umat Hindu di Bali yang datangnya setiap 6 bulan sekali. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkaian dari Hari Raya Galungan tersebut dari 1 hari sebelum Galungan hingga 1 hari setelah Galungan. Langsung saja, yang pertama penampahan Galungan. Penampahan Galungan biasanya identik dengan pemotongan babi hingga memasang penjor di leboh atau pintu masuk rumah. Nah, menurut tradisi masyarakat Hindu di Bali, saat penampahan Galungan, warga biasanya menampah atau memotong hewan yang utamanya babi, atau bisa juga diganti dengan ayam, itik, dan juga lainnya. Tradisi nampah saat hari penampahan Galungan ini biasanya dilakukan oleh para laki-laki, sedangkan para perempuan bertugas untuk menyelesaikan berbagai perlengkapan badan atau sesajen untuk dipersembahkan besoknya saat Hari Raya Galungan. Penampahan sebagai rangkaian Hari Raya Galungan memiliki 2 maksud, yaitu secara skala dan juga secara skala. Secara skala, masyarakat melakukan pemotongan terhadap binatang yang nantinya akan digunakan sebagai sarana untuk upekara. Sedangkan secara skala, pelaksanaan penampahan bermaksud untuk membunuh sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia, seperti halnya babi yang memiliki sifat pemalas dan juga rakus. Upekara dan kebiasaan saat penampahan Galungan bisa saja dilaksanakan berbeda-beda di setiap daerah. Perbedaan tersebut menurut filosofi orang Bali tidaklah masalah karena menggunakan konsep desa Kalapatra. Kemudian Hari Galungan. Dalam situs resmi Parisada Hindu Dharma Indonesia, kata galungan berasal dari kata galung, artinya perang atau pertarungan. Waktu jatuhnya galungan pada Wuku Dungulan.
Kata Dungulan sendiri artinya menyerah kalah. Hari Galungan bermakna memperingati kemenangan Dharma yaitu kebaikan melawan adharma yaitu kebatilan atau kejahatan. Dalam hal ini yang dimaksud kejahatan adalah hawa nafsu yang sifatnya mengganggu ketentraman batin. Jadi Galungan dan Dungulan adalah pertarungan atau perang dan mayuda serta menyerah kalahnya musuh-musuh manusia dari godaan para buta tiga, yaitu ada Sang Buta Dungulan, Sang Buta Galungan, dan Sang Buta Amangkurat. Lalu yang terakhir yaitu satu hari setelah Galungan yang biasanya disebut Umanis Galungan, yang dapat dimaknai sebagai saat di mana manusia yang merasakan nikmatnya atau manisnya kemenangan tersebut, yakni dengan mengunjungi sanak saudara dengan penuh keceriaan, berbagi sukacita, menyebarkan ajaran kebenaran, dan menikmati betapa nikmatnya bisa meneguk kemenangan tersebut.